Constitution. Bagaimana agar regulasi yang hadir itu ya betul-betul memperhatikan persoalan lingkungan yang ada. Sejauh ini penerapan di Indonesia secara umum tentang katakanlah Green Constitution itu atau apapun istilahnya, apakah sudah berjalan atau seperti apa kondisi hari ini? Ya kalau kita amati secara fakta di lapangan ya masih sangat jauh ya. Bagaimana hari ini kebijakan yang hadir ataupun perizinan yang hadir itu memudahkan untuk eksploitasi alam. Bagaimana korporasi-korporasi besar yang kemudian melakukan pembalakan liar ataupun deforestasi yang ada di hutan misalnya di Kalimantan ataupun di Papua, itu salah satu indikasi bahwa memang kita tidak betul-betul memperhatikan kelestarian. Atau misalnya kalau di Majene sendiri ada reklamasi yang sudah secara nyata merusak lingkungan laut ya? Iya jelas, saya jelas menolak itu ya. Kita jelas menolak reklamasi ya? Tidak masuk akal karena daratan kita ini masih luas. Jadi menjadi hal yang tidak masuk akal ketika Majene yang masih punya daratan luas membuat reklamasi. Iya. Karena itu hanya merusak ekosistem laut. Iya. Saya melihat di Indonesia ini terjadi sesat pikir pembangunan. Sesat pikir paradigma pembangunan itu ya kita lebih berpacu pada pertumbuhan ekonomi. Padahal yang terpenting ini adalah bagaimana agar lingkungan ini tetap lestari dan masyarakat ini bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan. Hal-hal semacam itu kan kembali lagi dari paradigma tadi ya, paradigma antroposentris itu yang terbawa kan. Ya, semua itu berkelindan, mulai dari paradigma sampai kebijakan. Sementara ketika kita harus berbicara tentang ekologi, maka paradigma harus berubah kan ke ekosentris misalnya. Bagaimana sih langkah-langkah kecil untuk mewujudkan paradigma ekosentris itu? Sebenarnya antroposentris atau ekosentris dan geosentris itu masih banyak yang mengkritik ya. Tapi intinya dari seluruh komponen yang ada, baik abiotik, biotik ataupun kebudayaan atau culture masyarakat itu harus harmonis. Entah kita menyebutnya paradigma apa, yang jelas ketiga komponen itu bisa sejalan, bisa harmonis. Terlepas dari apapun namanya, yang jelas harmonisasi antara ketiga komponen itu harus diwujudkan. Biotik dan culture. Kalau Isba melihat pola perilaku misalnya atau kondisi hari ini, apakah ada optimisme yang dilihat dari harmonisasi ketiga komponen itu? Ataukah kita masih sangat jauh dari titik itu? Kalau mengamati fakta yang ada, deforestasi yang sampai hari ini terus terjadi, ya saya pikir belum ada perbaikan. Kita belum sampai pada titik terang, dan bahkan kondisinya semakin memburuk sepertinya ya. Ya nampaknya seperti itu, tapi karena kondisi pandemi ini kemarin kan kita sempat meredam atau mengurangi emisi karbon di udara. Tapi ternyata setelah penerapan new normal ini emisi karbon kembali meningkat. Menarik gini, pandemi yang sebagian besar mungkin meresahkan masyarakat atau manusia justru menjadi hal baik bagi lingkungan. Bagaimana pendapatnya Bung Isbah? Ya kalau kita lihat bagaimana dampak dari misalnya pandemi ini, ya memang emisi karbon berkurang. Misalnya saja di Jakarta kemarin udaranya perlahan membaik tuh setelah diberlakukannya di era-era work from home itu ya. Ya work from home, WFH. Ini adalah dampak positif terhadap. Jadi tidak melulu corona itu negatif ya. Iya. Dan lagian ada juga yang mengatakan bahwa pandemi ini disebabkan oleh eksploitasi terhadap alam secara berlebihan. Salah satu patogen baru. Salah satu yang membuat pernyataan itu saya kira Slavoj Žižek ya. Yang menganggap bahwa justru karena ulah manusia itu sehingga ekosistem dari virus ini terganggu sehingga mendekati manusia. Ya. Ketika ekosistem terganggu ya pasti akan berdampak kepada kehidupan manusia. Tanpa mengurangi rasa hormat juga untuk dan prihatin kepada teman-teman atau mungkin keluarga yang sudah menjadi korban ya. Tapi sedikit banyaknya sepertinya memang karena ulah manusia ya. Iya.
Makanya pandemi ini seharusnya menjadi momentum titik balik bagi Jadi kita pembelajaran. untuk perbaikan kondisi bumi hari ini yang terus dikuras oleh manusia. Seharusnya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita agar kejadian-kejadian yang seperti ini sudah tidak terjadi lagi gitu, ya. Salah satu dampak langsung dari krisis ekologi, salah satu hukumannya mungkin kayak corona atau Ya. pandemi seperti ini ya. Dampak langsung yang betul-betul terasa ya. Ya, ada ilmuannya. Karena selama ini kan orang terkesan cuek ya. Ada Kalimantan kebakaran hutan, ya orang Makassar biasa aja kan. Iya, iya. Yang ribet malah Singapura, Malaysia. Betul, betul. Tapi karena pandemi ini sifatnya global, maka semua orang meresahkan, Ya. merasa resah gitu. Jadi harapannya sebenarnya ketika masyarakat ini sudah melek ekologi, kita punya kesadaran bahwa ternyata kehidupan kita antara satu sama lain itu terhubung. Bagaimana misalnya kehidupan yang ada di Eropa, di Amerika, dan yang ada di Indonesia itu saling berhubungan. Atau kalau bahasanya para saintifik itu ya ada butterfly effect. Bagaimana kepakan sayap kupu-kupu pada kota A Di itu Wegamuk berdampak misalnya. terhadap kota B. Kepakan sayap kupu-kupu di Wegamuk misalnya berpengaruh terhadap menyebabkan angin topan di Tokyo misalnya. Iya, bisa jadi. Saya tertarik membahas tentang problem paradigma ini ya, karena bagaimanapun tadi seperti yang disebut Bung Isba juga, masalah awalnya ya kesadaran. Dan kesadaran itu kan basisnya cara berpikirnya orang-orang atau paradigma dalam istilah yang lain. Antara antroposentris dan ekosentris. Ya. Apa sih perbedaannya secara sederhana untuk kalau teman-teman mau tahu apa perbedaannya itu antroposentris sama ekosentris? Ya, sederhananya kalau paradigma antroposentrisme ini yang menganggap manusia ini superior, sedangkan alam ini bebas untuk dieksploitasi karena dia tidak bernilai. Sedangkan ekosentrisme ini menganggap ya alam juga ini perlu dihargai. Ekosentrisme ini ya paradigma yang menganggap bahwa abiotik, biotik, kebun kita ini ya sama-sama memiliki harga atau bernilai. Dalam paradigma ekosentris, semua makhluk punya hak untuk menjalani hidupnya dengan baik ya. Tidak ada dominasi di situ ya. Ya. Sementara dalam pandangan antroposen, manusia mendominasi, bahkan merasa makhluk yang paling superior sehingga berhak melakukan eksploitasi. Situ kira-kira titik tekannya ya.